Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tanaman lagi yang sebenarnya sih mudah didapat ya, ada di sekitar kita, cuman kita kadang-kadang nggak peduli ya sama tanaman-tanaman ini, atau kita sebut sebagai tanaman liar guys ya. Dan tanaman ini salah satunya adalah yang bisa Anda lihat di layar monitor Anda. Nama tanaman ini mungkin pernah nemu ya tanaman ini ya. Oke, tanaman ini namanya daun patikan kebo, atau merupakan tanaman yang kadang-kadang disebut sebagai tanaman daun biji kacang gitu ya. Dan ini mungkin bisa dikatakan sebagai tanaman gulma ya, yang mengganggu dalam dunia pertanian. Dan kalau dilihat dari asalnya, asal dari tanaman ini ternyata bukan dari Indonesia, melainkan dari Amerika. Nah, mengapa bisa sampai ke sini? Saya sendiri sih kurang tahu ya sejarahnya kayak apa. Cuman kadang-kadang memang tanaman kayak gini mungkin didatangkan ke Indonesia, digunakan untuk tujuan tertentu ya. Bisa digunakan untuk menjadi kayak pestisida alami atau gimana gitu, seperti yang terjadi pada tanaman-tanaman lainnya, seperti tanaman yang mungkin juga berkhasiat ya, seperti kipahit. Nah, itu juga ternyata asalnya bukan dari Indonesia, asalnya dari Amerika gitu. Nah guys, daun patikan kebo ini ternyata memiliki kandungan yang cukup bermanfaat ya bagi kesehatan kita. Nah, apa aja sih kandungan yang ada dalam daun patikan kebo ini? Nah, kandungannya adalah natrium, kalium, kalsium, dan litium. Selain itu, tanaman yang sering dianggap sebagai gulma seperti yang saya katakan tadi, ini memiliki vitamin C, fenolik, dan beta karoten. Nah, walaupun tidak tidak seperti ini terlihat pada tanaman herba biasanya, daun patikan kebo ternyata juga memiliki banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh untuk kesehatan kita loh ya. Nah, apa aja sih manfaat yang bisa kita peroleh dari tanaman patikan kebo ini, atau yang biasanya disebut sebagai tanaman ini ya, tanaman yang mungkin disepelekan bagi kita. Oke guys, yang pertama langsung aja ya. Patikan kebo ini memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi atau bersifat anti radang. Nah, manfaat patikan kebo ini bagi tubuh, yang pertama yang saya sebutkan ini adalah mencegah dan mengatasi peradangan ya, yang biasanya terjadi di dalam tubuh tapi dapat diredakan sehingga nantinya berangsur-angsur sembuh dengan sendirinya. Jadi gitu. Tapi tanaman ini ternyata punya kemampuan untuk mengatasi peradangan yang didapat dari beberapa kandungan senyawa maksudnya yang bersifat antiinflamasi di dalamnya. Nah, unsur apa aja yang ada di situ, senyawa apa aja? Asam askorbat, tanin, dan juga beta sitosterol ya. Terus kemudian guys, tanaman ini juga bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, meski dianggap sebagai pengganggu, ternyata ada efek baiknya, yaitu untuk menyembuhkan luka. Luka itu bisa terjadi di dalam tubuh ya, dan ini kalau memanfaatkan tanaman yang satu ini maka bisa langsung disembuhkan. Terus kemudian manfaat tersebut didapat dari kombinasi antara tanin, saponin, dan juga flavonoid yang ada di dalam tanaman ini guys ya. Dan kemudian manfaat yang berikutnya adalah mencegah dan melawan radikal bebas. Nah, ini sel-sel tubuh yang sudah rusak ini akan menimbulkan berbagai penyakit ya. Salah satunya adalah tumbuhnya sel kanker. Nah, tanaman ini dipercaya bisa melawan radikal bebas supaya tidak merusak sel-sel tubuh ya.
Terus kemudian khasiat ini dapat dari senyawa flavonoid, beta sitosterol dan kaempferol di dalam tanaman patikan kebo. Terus kemudian bisa digunakan untuk mengobati infeksi. Nah, ini bakteri ya, biasalah. Ini jadi penyebab utama infeksi dalam tubuh. Nah, karena itu tanaman ini punya sifat antibakteri yang mampu mengatasi segala macam infeksi di tubuh yang disebabkan oleh bakteri. Terus kemudian bisa meningkatkan sistem imun tubuh karena ada kandungan senyawa di dalamnya yaitu tanin, saponin, dan flavonoid. Sifat antioksidan yang ada dalam tanaman itu ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, terus kemudian guys, manfaatnya adalah digunakan untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, tidak hanya diare saja ya, tapi berbagai gangguan yang membuat perut tidak nyaman ternyata juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi air rebusan patikan kebo ya. Nah, manfaat berikutnya adalah menyembuhkan penyakit asma. Manfaat ini didapat karena ada kandungan asam askorbat yang ada di dalamnya loh guys ya. Nah, cara untuk mengolah tanaman herbal patikan kebo ini ternyata digunakan ya dengan ini sih, dengan air rebusannya ya. Dan bisa diminum setidaknya sekali dalam satu hari secara rutin. Tapi jika satu minum air rebusan itu mengalami efek samping seperti mual atau muntah, sebaiknya di stop aja. Dan tentu saja mungkin sebelumnya ya tentu kita harus melaporkan mengkonsultasikan maksudnya ya dengan orang yang lebih ahli supaya tidak terjadi masalah gitu guys ya. Nah, karena kita pengennya sehat tapi ternyata malah menjadi parah penyakit kita ya, gara-gara kita salah untuk mengaplikasikannya. Terus kemudian ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan gairah seks ya, ini pada pria karena daun ini bisa meningkatkan libido serta meningkatkan fertilitas, sehingga baik untuk pria yang sedang sedang merencanakan untuk memiliki anak. Terus kemudian bisa digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Oke, mengurangi pembengkakan akibat gigitan ular ya. Sebagai negara yang disebut jantung dunia karena hutannya, Indonesia pasti punya spesies ular yang ditemukan di berbagai daerah. Jadi kemungkinan untuk ketemu sama ular yang memiliki racun atau bisa ini juga ada ya. Dan kandungan anti peradangan pada daun patikan kebo ternyata dapat menetralisasi racun ular dan sering digunakan sebagai obat penawar bisa reptil ini. Terus kemudian manfaat yang lainnya lagi apa yo? Mengurangi nyeri pada perut ya guys ya, ternyata juga bisa digunakan dengan mengaplikasikan daun patikan kebo ini. Terus kemudian bisa digunakan untuk menyehatkan kulit ya. Nah, daun patikan kebo ternyata karena kandungan antioksidannya ternyata bisa mempercepat proses penyembuhan dengan merangsang aliran darah ke kulit. Nah, ini bisa menumbuhkan sel-sel baru. Nah, itu guys yang bisa saya kasih tahu ke Anda semuanya ya. Tapi tentu aja seperti yang saya katakan, ada efek samping ya dari dari tanaman ini. Misalnya seperti yang saya sudah sebutin, ada mual dan muntah kalau konsumsinya itu berlebihan. Kemudian kalau menyentuh daun ini dengan tangan secara langsung bisa mengakibatkan iritasi dan reaksi alergi jika tangannya itu sensitif. Terus kemudian bagi ibu hamil tentu saja tidak dianjurkan guys. Oke, gitu aja ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.